pagi semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana Nopia Dwi Putri. Saya mahasiswi PGSD semester 5 di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan effective speaking yang memuat 4 jenis skema 5 kalimat. Yang pertama itu skema filsafat skolastik, yang kedua skema Dewey, dan yang ketiga skema Coral W, dan yang terakhir skema R. Witzak. Selamat menyaksikan video saya. Filsafat skolastik terdiri dari 5 rancangan. Yang pertama, mengemukakan masalah. Yang kedua, melihat yang tidak termasuk masalah. Yang ketiga, argumen kontra. Yang keempat, argumen pro. Dan yang terakhir, jalan keluar. Dikatakan bahwa penggunaan pembalut pada kaum wanita dapat menyebabkan iritasi pada area keintiman. Masalahnya bukan pada penggunaan pembalut itu. Kapal pun akan tenggelam jika muatannya berlebihan. Jadi, marilah kita kaum perempuan lebih peduli terhadap kesehatan area keintiman kita. Jika kita lebih sering ganti pembalut yang kita gunakan, minimal 2 jam sekali, maka kita akan terhindar dari iritasi pada area keintiman. Skema Dewey memuat 5 tahapan. Yang pertama, orang berhadapan dengan suatu kesulitan. Yang kedua, kesulitan dilokalisasi, didefinisi, dan dibatasi. Yang ketiga, tawaran jalan keluar. Yang keempat, akibat logis jalan keluar. Dan yang terakhir, akibat lanjut dalam kehidupan praktis. Pada skema Dewey, saya menggunakan contoh pencemaran sungai. Sungai di Desa Nangkantu, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu tercemar. Menurut saya, tercemarnya sungai itu karena pembukaan lahan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Masyarakat harus bekerja sama dalam melarang keras pembukaan lahan sawit yang ada di daerah itu. Masyarakat saja tidak bisa melarang pembukaan lahan sawit tanpa bantuan dari pemerintah. Dengan bantuan dari pemerintah, pembukaan lahan sawit tanpa izin dapat dihentikan. Yang ketiga, skema Coral W yang termuat dalam 5 tahapan. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, pembatasan masalah. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, jalan keluar. Dan yang terakhir, penegasan jalan keluar. Pada skema Coral W, saya menggunakan contoh kemampuan berkolaborasi. Kemampuan berkolaborasi harus dikembangkan dalam pendidikan kita sejak dini. Saat ini, teknologi yang tersedia membuat peluang peserta didik untuk berkolaborasi terbuka lebar tanpa harus dibatasi oleh jarak. Tanpa kemampuan berkolaborasi yang baik, tidak tersedia lebih banyak pengetahuan dan keterampilan secara kolektif untuk mencapai hasil yang maksimal. Karena itu, anak-anak harus dibekali dengan kemampuan berkolaborasi sebagai salah satu keterampilan yang mencakup kemampuan bekerja sama secara efektif dalam tim yang beragam, dengan cara berkompromi untuk mencapai tujuan bersama, memahami tanggung jawabnya dalam tim, dan menghargai kinerja anggota tim lainnya. Dan yang terakhir, skema R. Witzak yang memuat yang pertama, mengapa saya berbicara? Yang kedua, apa yang saya bicarakan? Yang ketiga, bagaimana keadaan masalah ini sampai sekarang? Yang keempat, apa yang ingin dicapai? Dan yang terakhir, ajakan untuk bertindak. Pada skema ini, saya mengambil contoh percaya diri.
Pikiran yang baik akan membawa Anda pada tingkat kepercayaan diri yang maksimal. Salah satu cara menumbuhkan kepercayaan diri adalah berpikir positif. Hal ini penting karena Anda akan lebih menikmati interaksi dengan orang lain dan Anda tidak akan membandingkan diri dengan orang lain. Semakin Anda percaya diri, Anda bisa melepaskan pikiran negatif dan tidak ragu mengambil resiko untuk mencoba hal baru. Mari mulai berpikir positif sebagai langkah awal meningkatkan kepercayaan diri. Sekian video Effective Speaking skema 5 kalimat dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.